Perkenalkan, nama saya Natasha Diasava dengan nomor NRP 130120014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perekonomian Indonesia pasca COVID Delta. Peningkatan COVID di Indonesia mulai terjadi lagi setelah adanya virus SARS-CoV-2 yaitu varian Delta, yang dimana virus ini lebih berbahaya dan dapat dengan mudah menular dan menyebabkan penyakit yang lebih parah. Varian Delta ini berawal dari India yang dimana menyebar dengan luas dan cepat sehingga terjadinya gelombang baru dan sudah sampai ke Indonesia. Karena virus ini lebih berbahaya dan mematikan dan juga penyebarannya lebih luas dan cepat, maka seseorang yang terkena virus ini harus mendapatkan perawatan lebih dari rumah sakit. Aspek usia juga mempengaruhi untuk terkena virus Delta ini. Dan dari data-data yang sudah ada juga melalui berita, rentan yang terkena varian Delta ini mulai dari anak-anak hingga remaja dan orang dewasa. Daripada para lansia dan lansia yang sudah berumur 50 tahun ke atas. Varian Delta ini sebenarnya juga sudah menyebar ke berbagai negara, cuman untuk di Indonesia baru saja terdeteksi pada akhir tahun 2020, yang dimana sampelnya ditemukan di daerah Kudus, Jawa Tengah. Akibat dari virus varian Delta ini, ditemukan bahwa terjadinya penurunan persentase perekonomian sebanyak 0,1% di Indonesia, dan diperkirakan berpotensi sangat besar dalam penurunan ekonomi. Kemunculan varian ini memberi tekanan kepada pemerintah, yang dimana pemerintah mengharuskan untuk mengatur ulang sistem kepemerintahannya, yaitu sistem pemulihan ekonomi nasional, yang dimana membuat pemerintah melakukan realokasi terhadap virus ini jelas sangat mengganggu perekonomian yang ada di Indonesia, terutama pada konsumsi rumah tangga dan ekspor. PPKM juga diberlakukan guna untuk mengurangi penyebaran virus Delta ini. Namun dampak ini lebih memburuk untuk masyarakat kelas menengah atas dan kelas menengah bawah yang akan lebih merasakan dampak buruknya. Karena perekonomian masyarakat ini bergantung pada pengendalian pandemi. Indonesia perlu waspada karena hal ini dapat mengganggu aktivitas ekspor yang dapat menghambat pengiriman barang-barang di luar negeri. Namun pemulihan perekonomian global tetap mengadakan ekspor, sehingga terjadi peningkatan dari sisi pemerintahan oleh negara mitra dagang, terutama untuk produk keunggulan dari Indonesia. Karena adanya virus ini, UMKM menjadi sektor yang paling berdampak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, yang dimana segala kegiatan mulai menjadi terbatas, dan para UMKM atau pedagang-pedagang hanya dapat berdagang pada waktu tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah di masa PPKM. Sehingga penghasilan para pedagang juga mulai menurun, sehingga para pedagang mulai gelisah karena adanya virus ini, pendapatan mereka menjadi menurun drastis. Namun pemerintah juga tidak akan diam saja melihat perekonomian di Indonesia menurun karena virus ini, maka perekonomian di Indonesia mulai meningkat dan hasilnya positif. Bank Indonesia menginfokan bahwa pada akhir tahun 2021, pertumbuhan Indonesia mencapai 3,5 sampai dengan 4,3%. Dan juga ada yang beropini bahwa perekonomian di Indonesia akan semakin membaik apabila program vaksinasi ini terus berjalan secara optimal. Kemudian juga ekspornya juga semakin kuat, pembukaan sektor-sektor semakin kuat, dan dari fiskal dan moneter. Semua berharap bahwa perekonomian di Indonesia akan terus meningkat, sehingga Indonesia memiliki basis pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di tahun 2022. Sekian dari presentasi saya mengenai COVID Delta dan juga perekonomian di Indonesia pasca COVID Delta.